atau bagaimana cara menjaga suhu rohani kita? Rohnya Tuhan itu membuat terus menyala juga kan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap suhu rohani kita itu terjaga gitu ya, tetap menyala-nyala gitu buat Tuhan. Karena ya banyak peristiwa yang kadang-kadang saya hadapi juga, itu kadang-kadang memang berusaha untuk menyedot kekuatan saya gitu. Karena tanpa kita sadar, sering kita berjalan geser prioritas itu. Sering kadang family utama, kadang pekerjaan utama. Tapi kalau kita mendisiplinkan sendiri, tiap hari belajar untuk terus kasih Tuhan sebagai prioritas, itu luar biasa. Ini tips saya sendiri loh ya. Dengan berkata-kata, kalau saya diam ngantuk, kalau saya dalam hati ngantuk, bosan. Tapi saya berkata-kata muncul semangatnya. Shalom, kita kembali lagi di acara Best Talk Gereja Best. Nah, hari ini spesial, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita sambut Kak Sari Simorangkir. Ya. Halo semuanya. Ya, ini Kak Sari, kita mau bertanya-tanya. Kiat-kiat apa atau bagaimana cara menjaga suhu rohani kita di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah Kak Sari yang begitu padat jadwalnya, itu gimana Kak untuk menjaga suhu rohani supaya tetap on fire? Gitu ya. Iya. Balik lagi sih sebenarnya bagaimana kita mau mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan. Meskipun kita mungkin punya jadwal yang cukup padat gitu ya, banyak kegiatan yang harus kita lakukan, tetapi seperti tadi firman Tuhan yang kita dengar bahwa tidak boleh ada hal-hal yang lain lebih daripada mengasihi Yesus gitu. Jadi balik lagi sih sebenarnya ya, untuk berusaha untuk mendisiplinkan diri, untuk tetap terjaga di dalam komunitas, punya waktu-waktu doa sendiri, baik ya sendiri maupun sama keluarga gitu ya. Dan juga yaitu dengan kita melayani Tuhan, di situ juga Tuhan rohnya Tuhan itu membuat terus menyala juga kan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap suhu rohani kita itu terjaga gitu ya, tetap menyala-nyala gitu buat Tuhan. Karena ya banyak peristiwa yang kadang-kadang saya hadapi juga, itu kadang-kadang memang berusaha untuk menyedot kekuatan saya gitu Pak, kalau habis pelayanan, apalagi kalau letih gitu ya, capek gitu, ketemu orang yang nggak pas misalnya kan, itu kadang-kadang ada aja gitu. Tapi itu karena kita mempunyai komitmen untuk apapun. Saya diberkati sekali hari ini dengan khotbahnya bahwa apapun itu pokoknya tidak boleh melebihi dari kasih kita kepada Yesus. Sehingga kalau kita selalu ingat akan hal itu, kadang-kadang kalau kita merasa pun kayaknya kok kendor ya, itu juga berasa gitu, berasa kayaknya nggak enak nih, kayak kering atau kayak rasanya kayak jauh sekali, kok kayak nggak berasa apa-apa gitu. Itu biasanya langsung membuat kita jadi ayo lebih dalam lagi sama Tuhan, lebih lagi. Jadi harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Betul. Nah, hari ini saudara kita juga kedatangan hamba Tuhan yang spesial, yaitu Pastor Daeng dan juga Pastor Andijo. Nah, bicara mengenai menjaga suhu dari Pastor Daeng, kira-kira apa Pak untuk kita supaya kita ini bisa menjaga suhu rohani? Itu Pastor, silakan. Boleh saya awali dengan memuji dulu. Saya kan menikmati tadi pujian dari Sari. Saya lihat tidak fokus ke perform, tapi memang benar-benar fokus memberikan kepada Tuhan. Tidak fokus kepada atraksi suara, tapi fokus kepada memberikan pujian kepada Tuhan. Itu yang saya lihat tadi. Ya. Saya juga sempat mau tanya dari kecil, seperti yang dikatakan tadi. Di YouTube saya lihat CD, nanti saya dengar suaranya kok tidak berubah sama sekali. Gitu loh. Saya suaranya, intonasinya, dialeknya, saya pokoknya denger Isari. Maintainnya gimana begitu. Gitu ya. Oke, sekarang bagaimana suhu itu ya supaya tetap on fire gitu. Saya ada satu pertanyaan buat saya. Mungkin lebih muda yang profesi sebagai artis istilahnya gitu ya, artis
otomatis rohani gitu ya. Karena dunianya, lingkungannya itu memang menunjang sekali untuk on fire terus. Habis waktu kan tugasnya dengan firman, kumpulnya juga sama orang-orang gereja begitu ya. Makanya saya pikir Pak, kasih karunia itu loh Pak. iya. Tapi kalau suhunya masih menurun, ya sebenarnya masih sulit orang-orang yang di luar profesi itu gitu ya. Ya jaganya lebih mudah kalau saya bicara itu. Tapi saya dengar dari beberapa yang sudah diwawancarai ada kejenuhan juga gitu. Saya juga heran juga, ada kejenuhan juga gitu. Ya saya nggak bisa ngasih tip karena saya pikir sudah jauh lebih lebih senior. Mungkin Pak Jo ini. Ya, silakan Pastor Radijo. Kalau saya tertarik di tadi Kak Sari ada bilang belajar untuk mendisiplinkan diri ya setiap hari untuk ambil waktu buat Tuhan, bikin prioritas lagi buat Tuhan. Itu yang menurut saya harus kita sering lakukan. Karena tanpa kita sadar, sering kita berjalan geser prioritas itu. Sering kadang family utama, kadang pekerjaan utama. Tapi kalau kita mendisiplinkan sendiri tiap hari belajar untuk terus kasih Tuhan sebagai prioritas, itu luar biasa. Dan saya yakin kalau kita belajar terus semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Wah, luar biasa. Apinya itu keren. Iya. Nah, saudara, siapa tidak tahu Sari Simorangkir, ya kan? Dari katanya tadi ada jemaah yang bilang, Kak Sari, saya dari kecil loh udah lihat kakak. Padahal masih muda, saudara percaya. Iya kan? Album rohaninya, single rohaninya, sampai hari ini eksis Kak Sari. Luar biasa, mungkin sudah 20 tahun, 30 tahun Kak Sari? Iya, hampir 30 tahun, saudaraku. Luar biasa kan? Nah, Kak Sari tentunya tidak lepas dari godaan-godaan. Tadi kan Kak Sari bilang. Nah, godaan apa yang menurut Kak Sari itu paling yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan? Apakah mungkin dari segi rohani atau mungkin dari segi duniawi membuat kita mungkin agak bisa sombong, kita nggak bisa kembali ingat ke Tuhan, bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Nah, tentunya ada kiat-kiat nih Kak Sari. 30 tahun, bagaimana ini untuk kita bisa saksikan bersama? Betul. Ya itu yang memang nggak mudah dalam kehidupan kita melayani Tuhan gitu ya. Mungkin seperti tadi Pastor Pit bilang di dalam dunia artis rohani gitu. Yeah. Kalau saya sih nggak pernah Pak menyebut diri saya artis gitu ya. Maksudnya saya memang mau hidup saya ketika Tuhan kasih talenta ini, saya menyadari itu dari mama saya. Mama saya orang pertama di rumah yang bertobat. Dan dia selalu istilahnya kalau orang Jawa bilang jorokin anak-anak itu untuk ayo bersaksi, kita nggak mau bersaksi pun disuruh bersaksi setiap kali. Tapi dari situ saya melihat bahwa memang akhirnya Tuhan kasih percayakan untuk bisa betul-betul bisa nyanyi memang, walaupun tadinya kita merasa nggak pede, merasa it's not me gitu, aku nggak penyanyi kok gitu. Tapi lambat laun memang terus menerus, jadi sehingga saya tahu calling saya gitu. Dan ketika Tuhan percayakan hal-hal lebih lagi, yang paling banyak buat saya harus berjaga-jaga dalam hidup saya adalah itu. Ketika saya merasa mampu, saya merasa bisa, saya merasa nggak butuh orang lain. Itu yang sering kadang-kadang merasa karena kita udah bisa ini bisa itu, ya udah nggak perlu orang lain, sendiri aja juga bisa. Nah itu yang membuat kita jadi akhirnya mau jalan sendiri, maunya sendiri. Tapi ya itu balik lagi karena ya kita berada di lingkungan yang tepat, punya komunitas yang cukup sehat, yang bisa ngeliatin kita ditegur, kita diarahkan, ya itu akhirnya kita balik lagi. Saya punya mama saya khususnya orang yang cukup strict gitu, kalau istilahnya kolot gitu kan istilahnya. Dia yang sering ngingetin saya, Mama, saya lihat kamu begini gitu. Dia sering mengingatkan saya, beliau mengingatkan saya, sehingga ya itu yang membuat saya jadi ingat lagi, sadar lagi, dan ya kiat-kiatnya adalah kita harus punya hati yang terbuka, mau ditegur, mau dengar saran, mau dengar masukan, mau dengar kritikan juga. Mau itu kritik yang memang membangun atau tidak membangun, ya kita tetap harus bisa, maksudnya menerima, karena dengan begitu kita bisa jadi orang yang lebih baik, bisa melayani lebih baik, bisa menjadi teman yang lebih baik gitu kan ya. Jadi ya itu sih yang saya lihat ketika saya godaan cepat sekali untuk bisa tergoda, karena kita merasa kita bisa,
kita mampu dan kita nggak butuh orang lain. Nah itu kalau begitu tuh jadinya kita mau sendiri, muncul sendiri, padahal Tuhan nggak mau seperti itu. Nah itu sih yang aku berusaha jaga di 30 tahun ini. Bahkan saya ketemu sama teman-teman yang nggak satu gereja sama kita, pelayanan sama-sama di Indonesia, berusaha untuk bisa mingle juga sama mereka, bisa berbagi sama mereka, karena buat saya ya nggak ada bedanya, kita nggak ada bedanya, kita sama di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Itu sih. Puji Tuhan. Jadi Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin Tuhan, Engkau berfirman untuk kami siang hari ini Bapa. Kami mau melihat Engkau bertindak atas hidup kami Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku, katakan ini, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kami percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat
Tuhan. Jadi hari ini tuh kan kita semua negara Tuhan. Jadi selama 30 tahun kita hidup di tempat Tuhan. Baik itu kita di atas atau kita di bawah atau setengah atas setengah bawah kan gitu Lagi ya. tengah-tengah gitu ya. Tapi ingat Tuhan kan begitu. Setinggi-tingginya apapun karir kita, tetap kita harus ingat Tuhan. Kira-kira begitu. Gimana menurut Pastor? Atau pada dulu? Saya dulu ya. Dari pertanyaan awal menjaga suhu rohani sama jangan sampai jatuh itu nggak ada di firman Tuhan. Dikembalikan kepada setiap kita. Makanya ada firman Tuhan, jangan padamkan roh. Kenapa? Ya dikembalikan ke kita. Terus jangan sampai jatuh. Itu dikatakan di dalam Yakobus juga, ya, bahwa Allah tidak mencobai siapapun juga. Artinya apa? Pencobaan itu kesusahan, kesulitan memang ada. Tapi Allah tidak mencobai. Artinya apa? Artinya merasa dicobai ini bukan dari Allah. Karena Allah tidak sama sekali tidak mengingini hal yang jahat. Ya, ayat 9-10 kalau nggak salah. Nah, 1-9-10. Allah tidak mengingini hal yang jahat. Kalau kamu merasa dicobai, itu bukan kehendak Allah, tetapi kamu yang merasa dicobai. Cobaan itu daripada kita sendiri. Ya, karena otomatis saya tidak bisa menjawab secara secara firman, tapi ya pengalaman saya. Termasuk kejenuhan tadi, saya yang terutama, tapi tidak seterusnya ya. Artinya banyak hal, tetapi salah satu yaitu masuk kamar dan berdoa. Tetapi bukan hanya berdoa biasa, karena pasti membosankan. Ya. Kalau kita mau menjaga suhu rohani, saya biasanya, ini pengalaman saya, bukan masalah di firman ini, saya membaca firman dengan berkata-kata, gitu ya. Saya berdoa dengan berkata-kata, gitu ya. Jadi tips saya sendiri loh ya, dengan berkata-kata. Kalau saya diam ngantuk, kalau saya dalam hati ngantuk, gitu. Bosan. Tapi saya berkata-kata muncul semangatnya, itu. Ya, salah satu maksud saya seperti itu. Ayo Pak Ju, silakan. Ya, Pastor Angel. dari saya sih yang menarik satu hal gini. Kalau orang mau jatuh, walaupun pelayan Tuhan sekalipun, walaupun seorang pendeta sekalipun, pastilah ada waktunya pasti untuk jatuh. Tetapi gimana cara supaya kita cepat bisa recover? Yaitu ada sebuah komunitas yang baik. Penting sekali di dalam sebuah gereja kita memiliki komunitas yang baik. Apakah itu di komunitas sel atau komunitas pelayanan ataupun di rumah sekalipun, kita bikin sebuah komunitas yang baik. Bukan cuma buat kita sendiri, tetapi mungkin juga buat anak-anak kita, buat saudara-saudara kita, buat orang tua kita, buat yang lain. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan mereka jatuh juga. Dan pada waktu mereka jatuh, kita juga bisa bantu ngomong sama mereka, kita bisa angkat mereka. Itulah kekristenan itu. Lengkap sekali saudara. Jadi komunitas, ketika kita mungkin lagi down, ketika kita butuh pertolongan orang, itu ada yang mengingatkan. Jadi harus terbuka hatinya. Seperti Kak Sari bilang, tidak istilahnya itu imun kritik, imun masukan, imun sesuatu lah. Itu kan semua demi kebaikan kita juga. Nah tadi Kak Sari sempat bersaksi nih, waktu melayani di gereja di CW Surabaya, saudara, bahwa ada cerita ya di balik lagu Sukacita Surga. Wah, itu menarik sekali saudaraku. Nah, apa ceritanya itu Kak Sari? Silakan Kak Sari. Jadi pas lagi saya diundang ke Taiwan untuk pelayanan Taiwan dan Hong Kong bersama suami saya, kita berangkat dari Jakarta itu jam 2 siang, seingat saya. Lalu dijadwalkan tiba di Hong Kong itu kurang lebih jam 6:30, jam 7. Tetapi kita tuh nggak mendarat-mendarat. Karena ternyata pesawat kita itu ada di ekornya typhoon. Jadi kita itu, jadi pesawat itu nggak bisa turun karena masih typhoon terus gitu. Itu udah ekornya loh padahal katanya gitu. Makanya sebenarnya kalau mau dilihat hari itu tuh 100 lebih penerbangan tuh di cancel. Hanya ini nih satu pesawat China Airlines ini dari Indonesia tetap masuk ke China, ke Taiwan. Nah terbang tuh semua mendarat di Hong Kong pun juga petir terus nggak bisa turun, balik lagi sampai ada kalau nggak salah tuh sampai dibuang sedikit ininya supaya nggak terlalu berat ya supaya bisa bertahan gitu. Jadi terus keliling sampai akhirnya kita tuh baru jam 9 malam mendarat di Taiwan. Waktu
pertama kali diumumkan bahwa ini cuaca buruk, dan semua orang, karena ada satu pertama kali tuh langsung kayak jatuh dari sampai berapa meter gitu ya Pak ya, gitu kayak loncat gitu, kita badannya kayak terbang gitu. Untungnya kita pada pakai seat belt gitu ya. Lalu meja terus apa namanya, makanannya pada jatuh gitu, goyang gini, goyang, pokoknya kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas bawah, sampai orang pada jerit-jerit gitu ya. Saya bingung, aduh Tuhan, ini saya anak-anak ada di rumah, saya berdua sama suami saya, ini kalau saya berangkat malam hari ini gimana ya anak-anak itu, maksudnya selalu saya ngelihat di kaca udah gelap, mau minta tolong sama siapa, nggak ada yang bisa tolong kita nih begini. Akhirnya kita berdua ya itu cuma nyanyi, berdoa, terus daripada dengar orang teriak-teriak gitu, kita pakai headphone supaya dengar mereka teriak-teriak itu kayaknya malah jadi kita down kan. Jadi saya nyanyi, saya berdoa sama Tuhan, sampai ya itu saya ngelihat bahwa di tengah badai sekalipun Tuhan berkuasa di situ dan kita bisa melewati badai itu. Nah, terbuktinya hari ini aku hidup ada itu. Kalau melihat pada waktu aku mendarat waktu itu, terus kita melihat berita di TV, itu benar-benar taifunnya pada waktu itu yang kita alami itu salah satu yang terbesar yang pernah terjadi juga di Taiwan. Sampai orang tuh terbang, pegang pohon, pegangan tuh sampai kayak mau terbang. Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan kami bisa hidup itu benar-benar karena Tuhan. Jadi benar-benar tetap waktu itu walaupun ada takut ada, takut mati juga ada waktu itu, tapi tetap ada sukacita karena yakin. Kalaupun aku berangkat, suami berangkat malam itu, Tuhan panggil, kita tahu mau kemana, dan kita juga punya keyakinan bahwa pastilah apapun itu, anak-anakku juga akan dipelihara oleh Tuhan. Itu sih jadi seperti itu, mengingatkan diri sendiri, mungkin ya seperti kata pastor tadi ya, berkata-kata gitu, mengingatkan semangat diri sendiri. Betul. Akhirnya begitu mendarat itu udah nyanyi-nyanyi bersenandung. Begitu mendarat di hotel, saya tulis lah lirik itu, sukacita surga itu. Ya udah sampai akhirnya melayani bisa selesai, dan memang di sana orangnya orang-orang Indonesia ya, khususnya TKI kan, mereka pada haus, banyak yang dijamah Tuhan juga. Jadi ya percayalah itu memang Tuhan izinkan terjadi untuk saya dan suami belajar lagi, lebih lagi mengandalkan Tuhan. Percaya aja deh, di tengah badai apapun ya Tuhan ada di situ. Amin. Perkataan positif tadi, orang nganggap itu sugesti, nganggap itu jimat, itu yang salah. Tapi sebenarnya untuk membangun diri iman kita sendiri, dan lagi juga ya namanya sini kan banyak iblis ya yang selalu intimidasi supaya kita jatuh dan lain sebagainya. Makanya kalau perkataan positif itu sungguh membuat kita bangkit. Amin. Yang tadi itu Yakobus 1:13, Allah tidak pernah mencobai. Ya, yang merasa dicobai itu kita sendiri. Allah tidak pernah mengingini yang jahat. Itu ya. Ada lagi. Ya, kalau dari saya sih badai itu banyak macamnya. Ya. Kita kalau menganggap badai, ada badai sungguhan, ada badai kehidupan. Itu masalah, dan semuanya punya satu tujuan, membuat kita khawatir, ya kan? Kalau kita di tengah pesawat, tengah badai, yang kita pikiran apa? Khawatir anak, khawatir ini, khawatir sama. Saya juga pernah ngalami badai, khawatir gitu kan. Aduh, belum sempet ini gitu. Khawatir sama. Di tengah-tengah masalah pun kita juga dihimpit oleh kekhawatiran. Dan pada waktu kita boleh mengesampingkan kekhawatiran kita kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, Tuhan yang urus kita punya masalah. Melalui ya ini perjalanan itu kita akan mengenal. Sekali kita melewati badai, ada badai berikutnya kita akan kenal. Oh, Tuhanku pasti bisa menyelamatkan saya. Haleluya. Saya teringat satu ayat, yaitu di Mazmur 37 ayat yang kelima. Begini demikian bunyinya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi kapan Tuhan bertindak? Ketika kita menyerahkan hidup kita dan kita percaya Tuhan bertindak. Saudara, banyak orang yang menurut saya Pak dan Kak Sari, orang tidak mau menyerahkan hidupnya sama Tuhan, tidak mau percaya, tapi minta Tuhan bertindak. Atau sebaliknya, ada orang yang menyerahkan hidupnya sama Tuhan, tapi nggak percaya dan minta bertindak. Nah itu kan nggak bisa. Ini dengan jelas bahwa ketika Tuhan bertindak, ketika kita menyerahkan dan kita percaya, maka Tuhan bertindak.
Wah, luar biasa sekali kesaksian dari Kak Sari. Nah, saudara, kita sudah di ujung acara. Kita akan minta yaitu closing statement ini dari narasumber yang luar biasa. Mungkin dimulai dari Pastor Andiju dulu. Apa nih closing statementnya pada acara hari ini? Dari saya, tetap andalkan Tuhan nomor 1. Amin. Prioritaskan Tuhan, mengasihi Tuhan terutama. Amin. Kalau kita lakukan itu disiplin setiap hari, pastilah walaupun ada masalah, ada badai, ada apapun juga, kita bisa melewatinya dengan baik. Yes. Pastor Daeng, silakan Pastor Daeng. Anugerah itu harus kita jaga. Ya, baik anugerah keselamatan, anugerah bisa nyanyi, untuk jadi berkat, bagi Tuhan. 30 tahun, Pak. Itu luar biasa ya. bagi saya memang anugerah yang luar biasa, harus dipertahankan, ya, dan harus dijaga. Jangan sampai membuat Tuhan tidak diuntungkan, tetapi sebaliknya kita yang diuntungkan. Ya, jadi hati-hati, musuh kita itu banyak. Ya, kembali lagi yang saya katakan tadi, berbicara yang penting khawatir memang ada, takut memang ada, tetapi jangan sampai memperkatakan yang negatif, ya. Karena Ayub itu izin dulu, apalagi kita ngomongnya negatif, jadi iblis tidak perlu izin buat kita. itu kalau bagi saya begitu. Ya, itu terlalu lama. Silakan Kak Sari. Bawain memang begitu ya. Silakan Kak Sari. Saya ya sama-sama aja sih sebenarnya, bahwa ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, mengenal pribadinya, mengenal apa yang Dia bisa lakukan dalam hidup kita, ya kita bisa berserah kepada Dia. Karena udah terbukti, kita coba berusaha menaruh harapan kita kepada mungkin kebisaan kita, skill kita, ataupun keuangan kita. Orang yang kita percaya bisa mengkhianati kita, tetapi Tuhan nggak pernah mengkhianati kita. Justru kita yang kadang-kadang nggak setia sama Tuhan. Tapi ya itulah, kesetiaan kita itu adalah yang Tuhan cari, yang Tuhan lihat. Jadi ya lakukan aja apapun itu, sekecil apapun, melayani pun mungkin yang nggak di atas panggung gitu ya. Selalu kita lakukan. Dulu juga saya sebelum ada di atas panggung juga saya melayani, ya pegang HP gitu ya. Dari semua yang tidak terlihat, Tuhan juga akan bawa kita menjadi orang yang dipercaya lebih lagi. Jadi ya lakukan aja dengan setia seberapapun yang ada di dalam hidup dan tangan kita. Haleluya. Kak Sari, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Pastor Daeng, Pastor Andiju. Ya, demikian saudara acara Besto kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.